Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia rasanya kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Satu keluarga meninggal secara misterius. Kematian misterius terjadi pada satu keluarga di sebuah desa di Rembang, Jawa Tengah. Di kalangan masyarakat setempat, tidak sedikit yang mengendus pola ganjil di balik kematian satu keluarga tersebut. Seorang saksi hidup bercerita perihal dugaannya mengenai sesuatu di balik kematian satu keluarga itu. Rumah kosong itu berada di daerah Kenengan, tanah yang agak tinggi di bagian timur desa M, Rembang, Jawa Tengah. Ada perkebunan dengan rumput dan pepohonan rimbun di bagian belakang rumah tersebut. Begitu juga pada sepetak tanah yang berada di lereng atasnya. Hanya ada satu rumah lain yang berjarak tak terlalu jauh dari rumah kosong itu, yakni rumah Mbah Lasiman, tetangga yang sekaligus merupakan kakak sambung dari mendiang si pemilik rumah. Mbah Lasiman yang usianya sekitar 60-an inilah orang yang paling kredibel untuk bercerita tentang kengerian di balik kematian misterius satu keluarga pemilik rumah tersebut. Menurut Mbah Lasiman, ada beberapa orang desa yang mengaku bahwa di malam hari selalu terdengar suara rintihan perempuan dari dalam rumah tersebut. Rintihan yang terdengar sangat mengiris hati karena seolah menyiratkan kepedihan yang teramat sangat. Ada juga yang mengaku sering melihat seekor ular hijau yang keluar masuk rumah. Entah ular penampakan atau ular dari perkebunan belakang. Ujar Mbah Lasiman memulai ceritanya. Kata Mbah Lasiman, sudah menjadi asumsi umum bahwa di malam hari rumah kosong itu memang seolah mengeluarkan aura yang kelam dan mengerikan. Meskipun pintu rumah itu selalu terbuka dan lampu-lampunya selalu menyala, tapi kesan ngeri tetap saja menyeruak. Barangkali karena residu dari apa yang pernah terjadi pada satu keluarga mendiang si pemilik rumah. Yang jelas, ular hijau memang ada hubungannya dengan kematian terakhir dari keluarga ini. Nanti saya ceritakan. Kita urutkan dulu kejadiannya, tutur Mbah Lasiman. Mengenai apa yang pernah terjadi pada satu keluarga pemilik rumah itu, sebenarnya sudah sering Mbah Lasiman beberkan pada banyak orang di desa M Rembang. Sebab ialah saksi hidup sekaligus orang yang bersinggungan langsung dengan keluarga pemilik rumah itu. Menurut Mbah Lasiman, rumah itu dulu yang menempati adalah Sutinah dan suaminya, Atmuji, serta dua anak laki-lakinya, Nur Rohman dan Saifuddin. Keluarga kecil itu semula tampak harmonis. Mereka melihat hidup ayem. Mereka terlihat hidup ayem meski bukan dari kalangan berada. Sehari-hari Atmuji bekerja sebagai buruh serabutan, sementara Sutinah jualan sembako di pasar. Namun, ketika kedua anak mereka sudah menginjak usia SMP, situasi tiba-tiba berubah secara drastis. Suara bentakan, tangisan, adu mulut, suara gebrakan pintu atau meja, malah semakin sering terdengar dari rumah Sutinah. Waktu itu saya tidak tahu menahu, sebenarnya ada masalah apa dengan keluarga Sutinah. Walaupun Sutinah ini masih keluarga saya, tapi urusan rumah tangga kan saya tidak boleh ikut campur, nggak pantas. Beda lagi kalau memang saya dilibatkan, kata Mbah Lasiman menggambarkan situasi yang terjadi pada keluarga Sutinah saat itu. Meski berstatus sebagai kakak sambung Sutinah, tapi Mbah Lasiman memang menahan diri untuk tidak masuk terlalu jauh dalam urusan rumah tangga mereka. Hingga suatu hari, Atmuji menghilang dari rumah tersebut. Mbah Lasiman dan beberapa orang desa yang tahu soal ketidakharmonisan rumah tangga Sutinah sempat iseng-iseng bertanya, "Kemana Atmuji? Kok sudah berhari-hari tak kelihatan di rumah?" Dengan ketus Sutinah selalu menjawab, "Minggat." Hanya itu jawaban Sutinah, tak pernah ada keterangan yang lain. Lalu di tahun-tahun setelah minggatnya Atmuji, kejadian demi kejadian naas mulai menimpa Sutinah dan dua anaknya. Secara bergiliran, Sutinah dan dua anaknya mati dalam proses yang sama-sama misterius. Sejak Atmuji tak pernah pulang lagi ke rumah, tak butuh waktu lama bagi Sutinah untuk berdamai dengan keadaan. Meski sempat murung di awal-awal, ia nyatanya masih Sutinah yang oleh banyak orang desa kenal, Sutinah yang gerapiak dan periang,
Seiring waktu, pertanyaan-pertanyaan tentang kemana Atmuji pun perlahan-lahan mulai tak terdengar lagi. Namun, beberapa tahun berikutnya, ketika anak-anak Sutinah sudah mendekati usia 20-an tahun, Sutinah didiagnosis menderita kanker payudara stadium 4. Singkat cerita, ia yang semula gemuk berisi, sontak menjadi kurus kering. Rambut di kepalanya pun sudah tak bersisa satu helai pun. Ia hanya bisa terbaring dan membisu di tempat tidurnya selama hampir 2 tahunan. Hidup tak hidup, mati tak mati. Wah, berbagai jenis pengobatan sudah diupayakan. Tapi akhir-akhir Sutinah bilang capek, jadi tidak diteruskan. Ungkap Mbah Lasiman, tidak usah berobat-berobat lagi, ditunggu semati-matinya saja. Sutinah ngomong begitu, jadi ya sudah, pasrah sama Gusti, imbuhnya. Pada detik-detik terakhir jelang kematiannya, suatu malam Sutinah sempat membisikkan sesuatu ke telinga Mbah Lasiman. Bisikan yang membuat Mbah Lasiman hanya bisa terdiam. Bisikan yang baru Mbah Lasiman ungkap setelah maut merenggut 2 anak Sutinah. Beberapa tahun setelah kematian Sutinah, tanpa bisa dicegah, kejadian naas terjadi juga pada anak kedua Sutinah, Saifuddin. Kalau matinya Saifuddin ini hari Jumat, tengah-tengah tahun 2008, beber Mbah Lasiman. Saifuddin tenggelam saat berenang di sebuah waduk di kecamatan sebelah, masih di wilayah Kabupaten Rembang. Berdasarkan pengakuan dari 3 orang temannya, saat mereka berenang, awalnya normal-normal saja. Lebih-lebih di antara mereka bertiga, Saifuddin adalah yang paling mahir berenang. Hingga momen itu terjadi, Saifuddin yang berenang agak ke tengah, tampak timbul tenggelam sambil meminta tolong. Akan tetapi, lagi-lagi karena teman-teman Saifuddin mengenalnya sebagai orang yang mahir berenang, mereka tak menggubris dan mengira Saifuddin hanya bercanda. Sampai akhirnya, mereka menyadari bahwa Saifuddin benar-benar lenyap. Berenangnya siang, habis Jumatan. Sorenya menjelang maghrib, 2 temannya laporan ke saya di rumah. Istri saya langsung tangisan, terus langsung ramelah kabar itu di desa. Jelas Mbah Lasiman. Malam itu juga mas, wis nggak sempat maghriban, nggak sempat mandi. Saya langsung ke lokasi. Wong saya juga baru pulang dari Nukang, lanjutnya. Butuh waktu 3 hari untuk menemukan jasad Saifuddin yang tenggelam di dasar waduk. Semula tim SAR turun untuk menyisir keberadaan Saifuddin. Barangkali jasadnya mengambang, tapi hasilnya nihil. Beberapa penyelam andal dari tim SAR pun sempat melakukan pencarian ke dasar waduk, tapi tak menemukan apa-apa. Lalu dari cerita Mbah Lasiman, orang pintar dari desa setempat akhirnya membantu melakukan pencarian secara supranatural. Dilalahnya, jasad Saifuddin akhirnya bisa ditemukan, tapi sudah kaku, ungkapnya. Kepada keluarga yang mendampingi proses evakuasi, termasuk Mbah Lasiman, si orang pintar itu mengatakan bahwa hanya jasad Saifuddin yang bisa diangkat dari dasar waduk, tapi tidak untuk sukmanya. Sukmanya menjadi tawanan oleh danyang penghuni waduk, ada yang menjadikannya sebagai tumbal. Kata orang pintarnya seperti itu, sambungnya. Kematian Saifuddin ini ramai jadi perbincangan masyarakat Rembang, khususnya di tempat tinggal saya yang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Apalagi peristiwa itu sempat masuk dalam pemberitaan televisi. Nur Rohman, anak pertama dari Sutinah yang sekaligus kakak dari Saifuddin, menjadi penutup rangkaian kematian misterius dalam keluarga Sutinah. Beberapa tahun setelah kejadian-kejadian itu, tepatnya pada tahun 2015, Nur Rohman pun menikah. Sayangnya kebahagiaan yang Nur Rohman rasakan dari pernikahannya tersebut tak berlangsung lama. Belum juga genap 1 tahun usia pernikahannya, Nur Rohman mendadak mengidap penyakit aneh. Awalnya suatu malam Nur Rohman digigit ular hijau yang berkeliaran di rumahnya. Setelah diobati, kondisinya sebenarnya baik-baik saja, tapi hari-hari selanjutnya kena penyakit aneh, kata Mbah Lasiman. Entah bagaimana mulanya, Nur Rohman merasakan sakit yang luar biasa dari perutnya. Ia menjadi sering muntah darah. Anehnya, berkali-kali pemeriksaan medis tak mendeteksi adanya penyakit serius pada perut Nur Rohman. Alhasil, Nur Rohman menempuh pengobatan alternatif,
tapi kondisi Nur Rohman justru kian memburuk. Ia yang semula tinggi gagah, seiring waktu menjadi kurus kering dan tak berdaya di atas tempat tidur. Beberapa bulan kemudian, ia mengembuskan nafas terakhir. Di pemakaman Nur Rohman, setelah sekian tahun, Atmuji akhirnya menampakkan diri, bukan untuk berduka, melainkan justru menyiratkan senyum kepuasan. Usai pemakaman Nur Rohman, Mbah Lasiman yang masih bertahan di makam mengaku melihat sosok Atmuji dari kejauhan. Atmuji tampak mengintip dari balik sebuah pohon kamboja. Mata Mbah Lasiman dan Atmuji sempat saling tatap beberapa saat. Pada momen itulah, Mbah Lasiman melihat Atmuji seperti tersenyum puas, sebelum akhirnya ia beranjak pergi. Mbah Lasiman lantas teringat dengan bisikan terakhir dari Sutinah. Jadi malam terakhir sebelum meninggal, Sutinah sempat bisik-bisik mengenai apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Atmuji, yang jadi sebab mereka sering terlibat pertengkaran hebat. Tapi saya tidak bisa cerita kesampaian, akunya. Namun, ada satu hal yang membuat Mbah Lasiman tercekat. Kata Sutinah sesaat sebelum meninggalkan rumah, Atmuji terang-terangan mengancam akan menghabisi Sutinah dan dua anaknya, Nur Rohman dan Saifuddin. Ancaman itu yang kemudian menjadi kecurigaan Mbah Lasiman bahwa Atmuji telah menggunakan ilmu hitam untuk membuat Sutinah, Nur Rohman dan Saifuddin mati secara tragis. Tapi ya nggak tahu, soalnya klinik, tidak bisa dibuktikan. Saya cuma mengira-ngira kalau memang dia pelakunya, biar urusannya sama Gusti Allah. Wong semua perbuatan di dunia ini ada balasannya, tutur Mbah Lasiman. Penyakit tak jelas ternyata juga sempat menyerang Mbah Lasiman beberapa bulan saja setelah Nur Rohman meninggal. Penyakit yang membuat Mbah Lasiman drop selama lebih dari 1 bulan. Dada saya rasanya panas. Dibawa ke rumah sakit di Rembang, ke dokter mana-mana, jawabannya itu kok sama, asam lambung. Tapi kalau dibawa ke orang pinter, jawabannya saya kena gangguan, ada yang nyerang. Kecurigaan Mbah Lasiman pun langsung tertuju pada Atmuji, mengingat statusnya sebagai kakak sambung dari Sutinah. Namun ia jelas tidak bisa berbuat banyak karena ia tak memiliki bukti apapun. Alhamdulillahnya, setelah mengupayakan pengobatan jalur spiritual, Mbah Lasiman berlangsung sehat kembali. Atmuji masih hidup. Jangan-jangan dia juga masih punya niatan mencelakai sisa-sisa keluarga Sutinah. Tapi ya sudah, biarkan saja. Minta pertolongan sama Gusti Allah, tutup Mbah Lasiman. Saat saya berpamitan, Mbah Lasiman berpesan agar saya berhati-hati jika mau menuliskan cerita ini. Urusan dengan barang tak terlihat, ilmu hitam dan sejenisnya, itu runyam, kalau kata Mbah Lasiman. Oleh karena itu, nama desa di Rembang dan nama-nama sosok aslinya harus saya samarkan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.